Anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun mempertanyakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari melanggar etik karena meloloskan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, DKPP memberikan sanksi peringatan keras terakhir pada Hashim. Namun, sanksi itu sebelumnya sudah pernah dijatuhkan terkait perkara Hasna Eni Moeen atau wanita emas. Ya, keputusan DKPP itu kan sudah ada berapa putusan terhadap Ketua KPU ya, yang lalu kan ada putusan juga tentang masalah wanita emas, ujar Komarudin pada Kompas.com, Senin, 5 Februari 2024. Ia menilai, semestinya DKPP jelas. Sanksi berupa teguran keras terakhir diberi batas berapa kali hingga berujung pada sanksi administratif, misalnya, pemecatan. Komarudin menyatakan, saat ini tak ada hukuman yang jelas atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan KPU dan jajarannya. Mestinya jelas DKPP teguran keras itu berapa kali itu loh. Jadi hukuman itu kan berjenjang, saya kebetulan ketua bidang kehormatan di partai besar di Republik ini, jadi tahu sedikit-sedikit urusan itu, ucap dia. Nah, putusan kan berjenjang, ada mungkin teguran ringan, berat, nah dulu ada hukuman berat, sekarang berat lagi, bagaimana, kelanjutannya, ya, sebutnya. Ia menekankan, jika berbagai pelanggaran etika tak berdampak apapun, lebih baik DKPP tak perlu memberikan sanksi pada Hashim. Meski begitu, baginya putusan DKPP kian menunjukkan bahwa pencalonan Gibran cacat secara etik. Sebab, sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, juga menyatakan keputusan MK soal uji materi usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran juga merupakan pelanggaran etik berat. Jadi sekarang kalau mereka mau menyelamatkan, putusan itu mau menyelamatkan Gibran, ya sudah tidak usah dikasih hukuman apa-apa, Ketua KPU. Bilang saja tidak ada pelanggaran, tidak usah basa-basi, imbuh dia. Adapun Ketua DKPP Hedi Lugito menyatakan Hashim terbukti melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hashim terbukti melanggar kode etik dalam 4 perkara. Dalam pertimbangan putusan, DKPP menganggap KPU mestinya melakukan konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK yang mengubah syarat batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023. Anggota DKPP Dewa Kadewiarsa Raka Sandi menuturkan, tindakan KPU tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, KPU harus tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu dan Capres-Cawapres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.